Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu, akan kita lanjutkan membaca kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Dan kemarin kita membaca dari belakang, urutan mundur. Sudah kita baca urutan ke-77, 76 dan 75. Hari ini akan kita baca Asy-Syu'batul Ar-Rabi'ah, Asy-Syu'batul Rabi'ah wa Sab'un, cabang iman yang ke-74, yaitu Al-Jud was-Sakha. Al-Jud was-Sakha itu sering kita terjemahkan dengan dermawan. Al-Jud was-Sakha adalah Syu'batul Iman, adalah cabang dari iman. Apa itu yang namanya al-jud, apa yang namanya sakha, apa dermawan itu? Ulama yang memberikan ta'rif, pengertian al-jud, as-sakha, al-karam, istilah lain juga adalah infaqul mal al-katsir bisuhulah minan nafsi fil umuril jalilah al-qadril katsirati an-naf'i kama yambaghi. Jadi yang namanya jud, dermawan, adalah menginfakkan harta yang banyak secara mudah untuk hal-hal yang mulia dan memberikan manfaat sesuai kemampuan secara proporsional. Wa yuqabiluhu al-bakhlu, lawannya jud, lawannya dermawan adalah bakhil. Jadi kedermawanan itu sesuatu yang sangat ditekankan ajaran Islam oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan satu kesadaran bahwa apa yang Allah berikan pada kita, apa yang kita peroleh dari rezeki Allah, sesungguhnya tidak hanya punya fungsi individual, tidak hanya punya fungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi ada fungsi sosial, ada fungsi jamaiyah untuk kepentingan orang lain. Ada beberapa ayat yang dipergunakan musannif sebagai alasan dan dasar kenapa jud itu atau dermawan itu merupakan hal yang sangat ditekankan. Misalnya dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 133 134, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian memperoleh ampunan Allah dan surga yang lebarnya, luasnya seluas langit dan bumi, yang itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu diantara kriterianya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang suka berderma, yang suka mempergunakan hartanya baik di ketika sempit maupun ketika lapang. Jadi berderma itu, berinfak itu, jadi dermawan itu tidak nunggu ketika sudah merasa hartanya lapang, tidak nunggu ketika dia sudah merasa jadi orang kaya. Dan berderma itu, infak itu, nilainya bukan dinilai nominal. Belum tentu orang yang infak dengan 1 juta rupiah itu nilai kebaikannya lebih besar daripada yang hanya berinfak 100.000 rupiah. Tergantung siapa yang infak dan tergantung tentu bagaimana keikhlasannya. Seorang pegawai yang gajinya 1 bulan 1.500.000, dia infak untuk kepentingan fisabilillah, kepentingan masjid, kepentingan membangun pesantren dengan 100.000 rupiah,
bisa jadi dia nilai kebaikannya lebih besar, lebih tinggi di hadapan Allah daripada seorang pengusaha yang penghasilan tiap bulannya rata-rata 30 juta dan hanya berinfak 1 juta. Karena tentu proporsional secara prosentasenya, angka 100.000 dari 1.500.000 itu lebih besar daripada 1 juta dari 30 juta. Dan Allah lebih tahu dan paling bisa, paling ahli, maha ahli menghitung amal-amal hambanya. Satu hal yang bisa diteladani dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa kata beliau, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un faqala la. Rasul itu nggak pernah ketika diminta apapun oleh orang lain untuk kepentingan orang lain, kepentingan sosial, itu ada jawaban la, tidak. Selalu apa yang mungkin orang lain membutuhkan pertolongannya dan bantuannya, itu Rasulullah SAW itu berusaha untuk memenuhinya tentu sesuai dengan kemampuannya. Hal yang saya kira penting kita renungkan adalah sebuah hadis Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati mumfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan talafan. Orang yang suka memberi itu sesungguhnya hartanya, apa yang ia berikan itu tidak hilang. Orang yang dermawan itu punya keyakinan, keimanan bahwa apa yang ia infakkan itu tidak kemana-mana, tetapi justru kembali kepada dirinya, bahkan dia yakin pastilah Allah menggantinya. Kata Rasulullah, setiap pagi itu ada 2 malaikat yang Allah utus turun ke bumi. 2 malaikat itu yang satu berdoa, Allahumma ati mumfiqan khalafan, ya Allah berikanlah ganti bagi setiap siapapun yang suka infak hari ini. Sedangkan malaikat yang satunya berdoa, Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah binasakan, rusaklah, berilah kehancuran bagi siapapun yang hari ini tidak suka berinfak, tidak suka berderma. Saya kira ini harus jadi motivasi bahwa apa yang Allah anugerahkan pada kita, rezeki yang kita peroleh dari kemurahan Allah SWT, tidak hanya punya fungsi individual untuk kita, tetapi ada sebagian yang Allah berikan itu ada fungsi sosial, ada fungsi untuk orang lain, untuk fisabilillah. Dan yang jelas apapun yang Allah berikan pada kita haruslah kita manfaatkan sebaik mungkin, dan apapun yang kita infakkan pastilah Allah akan menggantinya. Allah akan memberi ganti yang lebih baik untuk kita semuanya, dan minimal Allah mengganti sama seperti yang kita infakkan. Semoga Allah memberikan hidayah, membimbing kita semuanya untuk selalu menjadi orang-orang yang munfiqon setiap harinya, suka berderma, dan Allah akan mengganti kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.